Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan seminar pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang setia mengikutinya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah praktikum kimia analisis, asisten dosen dan laboran yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan, untuk mengefektifkan waktu, izinkanlah kami untuk mempresentasikan atau memvisualisasikan tentang penentuan kadar sulfit dalam air laut. Yang beranggotakan, yang pertama, Adila Salwa Mahdia dengan NIM 21231040. Yang kedua, Tiara Putri Oktavania dengan NIM 21231048. Dan yang ketiga, saya sendiri, Amelia Putri dengan NIM 21231060. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang prinsip pengujian yang akan disampaikan oleh Saudari Tiara Putri Oktavania. Kepadanya disilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari pengujian penentuan kadar sulfit. Jadi prinsip dari pengujian ini adalah metode titrasi iodometri, di mana ion sulfit dalam suasana asam yang dititrasi dengan campuran iodat iodida atau yang membebaskan iodin secara in situ dalam suasana asam. Setelah titik ekuivalen tercapai, kelebihan campuran iodat iodida yang membentuk iodin akan bereaksi dengan indikator Kanji membentuk warna biru. Untuk praktikum ini dibutuhkan bahan berupa contoh uji, larutan EDTA, asam sulfat, larutan Kanji, kristal asam sulfamanat, dan kalium iodida iodat 0,0125 N. Baik, terima kasih kepada Tiara. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai metode pengujian yang akan disampaikan oleh Saudari Adila Salwa Mahdia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan kadar sulfit dalam air laut. Langkah yang pertama adalah persiapan contoh uji sulfit. Mula-mula diambil contoh uji secara hati-hati, kemudian ditambahkan 1 mili larutan EDTA untuk setiap 50 mili contoh uji, dan contoh uji jangan disaring. Lalu langkah yang kedua adalah penentuan sulfit dalam contoh. Mula-mula dimasukkan 1 mili larutan asam sulfat dan 1 mili larutan Kanji. Kemudian ditambahkan 0,1 gram kristal asam sulfamat. Lalu dimasukkan 50 mili contoh uji. Kemudian dititrasi dengan larutan kalium iodida iodat 0,0125 N sampai timbul warna biru, dan jangan lupa dilakukan titrasi duplo. Baik, terima kasih Adila. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang analisis data penentuan kadar sulfit. Untuk penentuan kadar sulfit, rumusnya sudah tertera pada buku panduan praktikum, yaitu kadar sulfit dengan satuan miligram per liter sama dengan A kali N kali BE per V dikali 1000 ml per 1 liter. Nah, A sebagai volume kalium iodida iodat yang dibutuhkan pada titrasi dengan satuan mililiter,
N yaitu normalitas larutan kalium iodida iodat dengan satuan miligrad per mililiter, BE dengan berat ekivalen sulfit dengan satuan miligram per miligrad, dan V yaitu volume contoh dengan satuan mililiter. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kami melakukan pengujian duplo. Yang pertama yaitu pada pengujian yang pertama diperoleh A sebesar 12,5 ml dan normalitasnya sudah diketahui tadi ya, yaitu 0,0125 normalitas dikali 40 mg per miligrad itu dari berat ekivalen, dan volumenya yaitu 50 ml dikali 1000 ml per 1 liter. Nah, yang 1 liter itu dikonversikan dulu ke mililiter, jadi 1000 ml, sehingga diperoleh 0,125 mg per liter. Untuk pengujian duplonya yaitu diperoleh A sebesar 11 ml dengan normalitas berat ekivalen yang sama dengan volume yang sama juga, menghasilkan 0,11 mg per liter. Untuk penentuan presisinya itu persen RPD dengan rumus hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi rata-rata dari pengujian tadi yang siplo dan duplo dikali 100%, sehingga menghasilkan 12,76%. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tiara, kepadanya disilahkan. Jadi untuk kesimpulan berdasarkan praktikum penentuan kadar sulfit pada air laut, dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat melakukan titrasi iodometri pada pengujian untuk menentukan sulfit dalam air sesuai dengan prosedur dan menerapkan sistem K3 yang telah ditentukan. Hasil dari praktikum ini belum memenuhi syarat presisi karena persentase RPD-nya lebih dari 10%. Pada penentuan kandungan sulfit, persentase RPD-nya yaitu sebesar 12,76%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor human error, seperti tidak telitinya pada saat penimbangan, pencampuran maupun pengukuran pada saat titrasi, alat yang tidak dicuci dengan sempurna sehingga terjadinya kontaminasi, dan bahan yang terkontaminasi. Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan bersama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.